Dulu di sini. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mahasiswa yang bernama ini Trena Hutagalung akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Peranan Filsafat dalam Mengembangkan Linguistik. Pendahuluan. Sejak awal berdirinya filsafat telah menyandang gelar terhormat sebagai ibu segala pengetahuan. Sebuah sentimen yang diutarakan oleh filsuf Prancis Bacon tahun 1561 sampai 1626, yang pengaruhnya telah melahirkan banyak disiplin ilmu pengetahuan. Pengejaran ilmiah kontemporer yang saat ini kita lakukan berasal dari peran dasar filsafat dalam mengkategorikan tujuan domain pengetahuan ini atau Anggara et al. 2023. Melalui perenungan yang mendalam, permadani pemikiran yang kaya telah muncul, menyelidiki hakikat alam semesta dan tata kelolanya, hingga eksplorasi kemanusiaan dan kualitas intrinsiknya sebagai titik fokus studi. Refleksi mendalam ini mewujudkan upaya sadar untuk merangkul kebenaran, untuk menghargai esensi realitas, semua demi mengejar tujuan akhir pengakuan akan pemilik tertinggi. Permasalahan yang muncul terkait dengan peran filsafat dalam mengembangkan linguistik mencakup kompleksitas interaksi antara konsep filosofis dan teori-teori linguistik modern. Salah satu tantangan utama adalah sejauh mana filsafat dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam merumuskan kerangka kerja teoritis yang dapat diterapkan secara efektif dalam studi linguistik. Filsafat juga memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami dan merenungkan aspek-aspek eksistensial dan metafisika kehidupan. Salah satu tokoh filsafat terkenal adalah Socrates yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno. Konsep utama Socrates adalah elenskos atau metode dialog, di mana dia berpikir menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mendorong murid-muridnya berpikir kritis dan mencapai pemahaman lebih dalam. Pendekatan ini mendorong refleksi diri dan memahami nilai-nilai moral, atau bisa dilihat pada SEA 2021, Stock 2018, dan JAK 2018. Peranan filsafat dalam mengembangkan linguistik zaman Yunani kuno. Penjelasan rinci dalam mendalam mengenai penyelidikan linguistik oleh para filsuf selama periode ini telah disajikan pada bagian sebelumnya dan tidak akan ditinjau kembali secara ekstensif di sini. Secara garis besar, zaman ini ditandai dengan pengaruh pemikiran filsafat yang meresap. Yang membedakan era ini dengan era lainnya adalah benturan mendalam antara fisis dan nomos, yang mengarahkan ketenangan antara anomali dan analogi, atau Azara tahun 2023. Pembagian kronologisnya meliputi periode Plato, periode Aristoteles, periode Stoa, dan periode Alexandria. Periode akhir Alexandria merupakan kelanjutan dari landasan yang diletakkan oleh kaum Stoa. Dari Alexandria, fondasi dari apa yang sekarang disebut tata bahasa tradisional. Peranan-peranan filsafat bisa kita lihat sebagai berikut. Nomor 1, peranan filsafat dalam mengembangkan linguistik zaman Yunani kuno. Yang kedua, peranan filsafat dalam mengembangkan linguistik zaman Romawi. Yang ketiga, peranan filsafat dalam mengembangkan linguistik zaman pertengahan. Keempat, peranan filsafat dalam mengembangkan linguistik zaman modern. Dan yang terakhir, yang kelima, peranan filsafat dalam mengembangkan linguistik abad ke-20. Kesimpulan dari peranan filsafat dalam mengembangkan linguistik adalah, dalam Yunani kuno, filsafat memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengembangkan studi linguistik.
Konflik antara fisis dan nomos menciptakan ketegangan antara analogi dan anomali. Dengan pemikiran filsafat Plato, Aristoteles, dan kaum Stoa memberikan landasan konseptual bagi tata bahasa dan linguistik. Pandangan bahasa sebagai sistem simbol, kontribusi Ernest Cassirer, dan pemikiran sistematis kaum Stoa membimbing pengembangan studi bahasa tradisional hingga zaman modern. Dalam peradaban Romawi kuno, Faro dan Priscian memainkan peran sentral dalam mengembangkan linguistik dengan menyelidiki aspek-aspek bahasa Latin secara mendalam. Melalui karya monumental mereka, keduanya tidak hanya memberikan panduan struktural atau linguistik, tetapi juga mengintegrasikan pemikiran filsafat dalam pencarian makna dan hakikat bahasa. Demikian presentasi PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Selamat sore dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Ya Tuhan.